Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Para hadirin jamaah salat maghrib dan salat isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan silsilah pembahasan kita masih di bab ke-36 dari kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, berkaitan dengan pembahasan Maja'a firriya. Beberapa poin sudah kita bahas, definisi riya, kemudian bahayanya penyakit riya. Kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, juga yang sudah kita bahas dua macam riya, dan berikutnya baru tiga. Berikutnya kita akan membahas poin yang keempat, berkaitan dengan 7 poin pembahasan riya dan sum'ah. Yani kita akan membahas model-model riya. Para ulama menjelaskan dan mengingatkan kita semua bahwa hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Al-mura'i itu orang yang melakukan riya. Di dalam mencapai tujuannya, para mura'i itu menggunakan banyak sekali model. Tujuan mura'i, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, biasanya seputar materi dunia. Artinya segala sesuatu selain Allah. Itu biasanya yang menjadi tujuan para mura'i. Apakah dia mencari kedudukan? Apakah dia mencari kehormatan? Ataukah hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kadang juga di antara tujuan orang itu berbuat riya adalah mengokohkan maksiatnya. Jadi dia riya dengan tujuan supaya maksiatnya itu aman. Contohnya seperti apa? Orang yang misalkan menampakkan tampilan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang wara, supaya dikenal sebagai orang yang amanah. Sehingga karena dia dikenal sebagai orang amanah, akhirnya dia dititipi ya sejumlah harta yang diamanahkan kepadanya. Dan akhirnya dia dengan leluasa ya bisa melakukan penyimpangan terkait dengan masalah harta. Ya, orang kita menyebutnya korupsi, penyalahgunaan dana umat, atau yang sejenis dengan itu. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ternyata tujuan orang riya itu bisa untuk mengamankan maksiat yang ada pada dirinya. Jadi dia tampil di hadapan orang seperti orang baik, ya demi maksiatnya bisa terjaga. Kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, juga tujuan-tujuan duniawi yang lainnya. Misalkan ya kalau dalam urusan pernikahan supaya mulus pernikahan. Begitu ya. Kalau di depan calon mertua luar biasa. Casingnya casing yang baik, tutur katanya ditata, begitu ya.
Pokoknya segala sesuatu yang nantinya dapat penilaian baik dia lakukan, tapi aslinya dia tidak seperti itu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Atau bisa saja murra'i itu punya tujuan karena dia takut direndahkan orang lain. Takut direndahkan oleh orang lain, makanya dia riyaan, menampilkan casing-casing kebaikan karena takut direndahkan oleh orang lain. Dan tujuan-tujuan yang lainnya sangat banyak sekali. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di dalam mencapai tujuan-tujuan tadi, para murra'i, orang-orang yang berbuat riya itu menggunakan banyak sekali model. Di antaranya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, riyaul badani. Ya, kata para ulama, ada riya itu modelnya dengan tampilan badan. Riya dengan tampilan badan. Contohnya apa, ikhwan? Riya dengan tampilan badan. Dicontohkan oleh sebagian ulama, misalkan dia menampilkan fisik yang kurus, kering, kerontang, lemah, pucat, sayu, kalau jalan sempoyongan, begitu ya. Ada angin sedikit goyang. Barakallahu fikum. Kemudian matanya cekung, ya, matanya sayu, suaranya lirih. Barakallahu fikum. Suaranya lembut, suaranya lemah. Supaya apa? Ternyata dia menampilkan casing seperti itu supaya dianggap sebagai ahli siyam. Supaya dianggap sebagai ahli puasa. Atau misalkan ya supaya dia dikenal oleh manusia, orang yang suka mikirin nasibnya umat. Ya, saking banyaknya mikir, begitu ya. Bisa saja orang itu kurus. Atau apapun itu, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dia menampilkan penampilan seperti itu supaya misalkan disebut oleh orang sebagai orang yang takut kepada kehidupan akhirat. Jadi orang yang model seperti itu tuh bisa. Nah, ini namanya riyaul badani. Ya, riya dengan tampilan badan. Kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, contoh yang lainnya, riya terkait dengan masalah penampilan, terkait dengan masalah pakaian. Baik. Jadi orang dengan pakaiannya bisa riya. Contohnya misalkan ya dengan penampilan, ada sebagian orang mungkin sengaja membuat bekas sujud di jidatnya. Ini mohon maaf, yang ada bekas sujud di jidatnya tanpa dibuat-buat tentu tidak ada masalah. Nah, sebagian orang ada yang sengaja membuat bekas sujud di jidatnya. Biasanya tandanya apa? Ada 2 hitam di sini, begitu ya. Barakallahu fiikum. Baik, kalau dia sengaja membuat seperti itu supaya dikatakan sebagai ahli sujud, nah berarti dia riya. Dia riya. Tapi kalau ada yang memilikinya tanpa kesengajaan, tidak disengaja, artinya bukan sesuatu yang dia inginkan sebetulnya, tapi memang begitu. Karena saking banyaknya dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan dia tetap menjaga hati, pada dasarnya tidak ada masalah. Namun yang dipermasalahkan oleh para ulama adalah yang sengaja menampilkan bekas sujudnya, sengaja dia buat bekas sujudnya supaya tampil sebagai ahli sujud, dikenal oleh orang sebagai ahli sujud. Baik para jamaah, ada sebagian orang itu sujud, kaifiatnya itu, jadi dia sujud, sebetulnya dengan postur tubuhnya harusnya jatuhnya jidatnya itu misalkan 15 cm di depan, tapi dia jatuhkan di sini, dari sini. Dia jatuhkan di sini, setelah jatuh diseret ke depan. Ya. Paham maksudnya ini? Supaya apa? Supaya apa kira-kira? Coba antum bayangin, kita sujud, semalas-malasnya seorang muslim sujud berapa kali sehari semalam? Semalas-malasnya kita 17 rakaat. Setiap rakaatnya dua kali sujud, kan begitu?
17 kali 2 berapa? 34. Bayangin kalau orang model sujudnya seperti itu, sehari 34 kali minimal itu. Dia jatuhkan jidatnya di sini, kemudian diseret ke depan, jarak 15 cm. Apa enggak hitam ininya? Baik para jamaah, kalau dia sengaja melakukan itu supaya ada bekas sujud, nah ini berarti kesengajaan. Apalagi hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dia niatkan dengan itu supaya orang itu tahu saya ini orang alim, saya ini orang ahli ibadah, saya ini ahli sujud. Walaupun dia tidak mengumumkan bahwa dia ahli sujud, tapi dengan tampilan fisiknya. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian misalkan ada orang ya tiap ketemu siapapun selalu gerak-gerak jarinya. Jarinya selalu gerak-gerak. Dia punya maksud dengan gerak-gerak jarinya, bukan karena asam urat, bukan, ya. Bukan karena penyakit, tapi memang sengaja dia bikin seperti itu sambil sedikit mulutnya komat kamit. Baik. Kemudian ada iringan niat di dalam hatinya supaya dia disebut sebagai apa, ikhwan? Jarinya gini, kemudian mulutnya kayak komat kamit, ahli zikir, gitu ya. Kemana? Ya. Nanti anda nyusul ya, sambil gerak-gerak. Baik, dia niatkan dengan itu supaya dia disebut ahli zikir. Ini ria, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Atau misalkan, ya para ulama memberikan contoh orang yang selalu menundukkan kepala, dia tidak pernah noleh kanan, noleh kiri, ya. Kalau berjalan itu nunduk kepalanya. Supaya apa? Dia ternyata berakting seperti itu supaya dianggap sebagai orang yang khusyuk. Baik para jamaah, ketika para ulama memberikan contoh-contoh seperti ini, memang realnya ada. Kenyataannya ada di sebagian manusia. Baik para jamaah. Jadi kalau jalan nunduk terus, enggak toleh kanan, enggak toleh kiri, ya dia nunduk terus, supaya dianggap oleh manusia bahwa dia ini orang yang khusyuk, orang yang tawadhu. Kemudian contoh yang lainnya, ini di kalangan mutasawwifah, ahli tasawuf, sebagian mereka hadirin jamaah yang dirahmati Allah menampilkan pakaian apa adanya. Dia sebetulnya bisa nyetrika bajunya, tapi sengaja tidak disetrika. Dia sebetulnya bisa berpenampilan lebih rapi, tapi sengaja dia kusut-kusutkan. Barakallahu fikum. Dia sebetulnya mungkin bisa nyisir rambutnya, tapi dia biarkan acak-acakan. Ya supaya apa? Supaya dianggap sebagai ahli tasawuf. Orang yang zuhud, orang yang benar-benar jiwa raganya menghadap kepada kehidupan akhirat, tidak peduli dengan dunia. Nah ini juga bagian daripada contoh ria. Ada juga hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ria dengan penampilan dan pakaian ini. Ada sebagian orang yang kemudian mengenakan perhiasan tertentu, mengenakan jenis pakaian tertentu supaya disebut sebagai orang alim. Tidaklah dia berpakaian kecuali dengan pakaian tersebut. Dan ini juga hadirin jamaah yang dirahmati Allah bisa masuk kategori libasus syuhrah. Pakaian ya kebesaran, pakaian untuk tampil beda dengan orang lain. Baik yang tadi yang kumel, yang kusut, yang kucel, ya dia berpenampilan seperti itu supaya dikenal oleh orang sebagai ahli ibadah, orang yang zuhud. Atau sebaliknya, orang yang berpenampilan dengan penampilan khusus, penampilan ya dengan penampilan yang tampil beda dengan orang lain, dengan perhiasan tertentu, dengan kaifiat berpakaian tertentu, supaya dianggap sebagai orang alim. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Tentu ini semua kaitannya dengan hati masing-masing orang yang mengenakannya. Artinya bukan berarti kalau ada orang yang pakaiannya bagus pasti ria. Bukan berarti kalau ada orang yang pakaiannya sederhana pasti ria. Bukan seperti itu. Bukan juga berarti kalau ada orang yang di jidatnya ada 2 tanda hitam pasti ria. Enggak seperti itu. Ini kaitannya dengan niat masing-masing orang tersebut yang ada di dalam hatinya.
Berikutnya, ada riya itu dengan qaul. Riya qauli, ya riya dengan ucapan. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Riya ini banyak sekali dilakukan oleh para ahli agama, pemuka agama, tokoh agama. Kenapa? Ini kaitannya dengan ucapan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Sebagai contohnya, sebagian ulama memberikan contoh orang yang sengaja banyak sekali memberikan nasihat. Memberikan nasihat, dikit-dikit nasihat. Ana nasihatkan ke antum. Ketemu orang, ana nasihatin antum, begitu ya. Jadi memperbanyak memberikan nasihat. Tapi niatnya riya'an, sum'atan. Atau misalkan dia banyak menghafal athar. Ya, tidak hanya Quran yang dia hafal, tidak hanya hadis yang dia hafal, tapi juga dia menghafal banyak sekali atharnya para sahabat atau atharnya salafus saleh. Dia banyak menghafal, banyak memberikan nasihat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mungkin berkata-kata yang bijak saat berbicara dengan orang lain, ya supaya dia dianggap sebagai al-athari. Al-athari, yakni orang yang sangat perhatian begitu mendalam kepada asarnya orang-orang saleh terdahulu. Ini bisa saja terjadi. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian berikutnya, contoh yang berikutnya, ya termasuk riya dengan ucapan, orang yang misalkan sedikit-sedikit bertasbih, sedikit-sedikit bertahmid, beristighfar, bertahlil, ya, atau dia mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah yang kemudian itu dijadikan sesuatu yang sering diucapkan saat dia bersama dengan orang lain. Sebetulnya ketika dia sendirian tidak seperti itu, tapi ketika bersama orang lain, ya dikit-dikit, masya Allah, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah. Ya, sebagian orang ada yang mengucapkan kalimat, berapa kalimat, kemudian tiba-tiba astagfirullahaladzim, subhanallah, masya Allah, gitu ya. Jadi terlalu sering dia mengucapkan itu, padahal ketika dia sendirian tidak seperti itu. Jadi ketika ada lawan bicara, dia sedikit-sedikit mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, dan ternyata diiringi dengan hati yang riya dan sum'ah. Ini juga masuk kategori riya'an wa sum'atan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Dan yang seperti ini juga banyak, ya. Banyak sekali, ya, terjadi, dan memang benar kata para ulama, ini banyak menimpa, ya, tokoh agama, ya. Supaya apa? Supaya dia memang lebih dikenal, punya ciri khas tertentu, ya. Dia ingin ketika ada orang itu ketemu dengan dirinya, punya kesan yang begitu luar biasa, akhirnya dia ibaratkan seperti iklan, ya, yang nanti mungkin dia pun akan berbicara minimal ke keluarganya. Masya Allah itu ya, Kiai Fulan, Ustadz Fulan, itu dikit-dikit tasbih, dikit-dikit istighfar, ya. Ngomong sedikit langsung bertahlil dia. Sehingga apa? Dia ingin dikenal oleh orang sebagai ahli zikir, ahli ilmu, yang betul-betul dia mempraktekkan agama. Padahal aslinya itu adalah riya'an wa sum'atan. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, ada juga sebagian orang, ya, riya dengan ucapan itu dengan menampilkan kemarahan yang sangat luar biasa, menampilkan amarah yang sangat luar biasa saat kemudian dia mengingkari kemungkaran. Jadi di saat mengingkari kemungkaran, seolah-olah dia yang paling benci kepada kemungkaran, paling keras teriaknya, ya, paling lantang, ya, suaranya di dalam menyatakan kebenciannya dan pengingkarannya terhadap kemungkaran. Namun hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia melakukan itu semua demi dikenal oleh manusia sebagai penegak kemakrufan dan pengingkar, pembenci kemungkaran. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, ini riya, ya, qauli, riya dengan ucapan. Ada juga hadirin jamaah yang dirahmati Allah, model yang berikutnya bisa juga riya itu dengan amalan.
Riya dengan amalan dicontohkan oleh para ulama seperti misalkan memperlama ya qiyam saat salat, atau memperpanjang rukuknya, memperpanjang sujudnya, memperindah bacaan ketika salat agar dia tampak khusyuk dan tampak syahdu di hadapan manusia. Dia melakukan itu semua riya'an wa sum'atan. Baik, tadi kita sampaikan bukan berarti orang yang seperti itu pasti riya. Ada orang hadirin jamaah yang dirahmati Allah yang memang bawaannya kalau baca Quran itu luar biasa, syahdu sekali. Artinya dia tidak tasannu', tidak dibuat-buat, memang natural, suaranya memang indah, suaranya memang merdu. Ya, nadanya itu Masya Allah, ya bisa kemudian membawa suasana hati para jamaahnya. Kalau memang seperti itu adanya dan tidak ada perkara yang dibuat-buat, dia tetap menjaga hatinya ya supaya tidak riya, tidak sum'ah, tidak kemudian membaca Al-Qur'an ya karena manusia, maka yang seperti itu tidak ada masalah. Ya, biasanya kan orang yang tasannun, orang yang dibuat-buat dengan yang memang secara natural aslinya seperti itu biasanya ada perbedaan. Begitu ya. Orang kalau ngaji natural itu ya lagamnya dia gitu. Tapi coba kalau sudah dibuat-buat, ya kadang geli yang mendengarnya kan begitu. Difasih-fasihkan padahal tidak fasih, begitu ya. Barakallahu fikum. Nah, sebagian orang kan membaca Arab, membaca Quran, itu dia berusaha memfasih-fasihkannya tapi bukan dengan kaidah tahsin, bukan dengan kaidah tajwid. Begitu ya. Hanya seolah-olah dibuat-buat saja, seolah-olah seperti orang yang fasih. Ya, kadang huruf ta menjadi C, begitu ya. Qalat Aisyah, begitu. Ini bukan fasih, malah geli dengarnya. Qalat Aisyah. Kalau natural kan begitu. Kenapa harus qalat Aisyah? Gitu. Nah, ini tasannu namanya, dibuat-buat. Dan itu bisa nampak, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini dengan amali. Baik. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ada satu athar dari Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili nama aslinya Sudai bin Ajlan radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Suatu ketika beliau itu melihat orang sujud dalam keadaan menangis. Jadi beliau melihat ada orang sedang sujud dalam keadaan menangis, nangis saat sujud. Kemudian beliau berkomentar, beliau berkata, anta law kana hadha fi baitik. Anta law kana hadha fi baitik. Duhai kamu, seandainya yang seperti itu kamu lakukan di rumah saja. Ya, beliau melihat orang itu di masjid. Artinya apa di sini hadirin jamaah yang dirahmati Allah? Semendetail itu, sehati-hati itu, ya, orang-orang saleh terdahulu untuk bisa menjaga hatinya dan mengingatkan manusia ya dari bahayanya riya, dari bahayanya sum'ah. Ketika orang sujud dan dia menangis saat sujud, kemudian beliau memberikan nasihat. Laukana hadza fi baitik. Seandainya ya kelakuan seperti ini kamu kerjakan di rumah saja. Artinya lebih terjaga keikhlasannya. Lebih terjaga keikhlasannya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Bukan tidak boleh ya orang itu nangis saat sholat karena dia misalkan terbawa suasana ayat-ayat dan surat-surat yang dibaca oleh imam ya, dan dia mungkin paham, apalagi dia ya minimalnya paham terjemah begitu ya, sehingga bisa mengikuti. Apalagi kalau dia begitu mendalam paham tentang tafsiran sampai kemudian mencucurkan air matanya, khaufan lillah, ta'ziman lillah, karena dia merasa takut kepada Allah, karena pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu amalan yang baik. Satu amalan yang baik.
Namun hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ya, pekerjaan seperti ini, ya, perbuatan seperti ini tentu tidak semua orang bisa menjaga hatinya. Ya, bahkan mohon maaf, sebagian orang dia berusaha menangis di dalam sholat, tapi justru malah mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya. Saya pernah dapati itu, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ini pengalaman pribadi ya. Biasanya di bulan Ramadan suka ada sholat di malam hari gitu ya, di 10 terakhir sambil i'tikaf. Mungkin biasanya kan ngundang imam yang bacaannya bagus, begitu kan. Kemudian dijadikan imam, nanti juga dengan bacaan yang sangat panjang sekali, bisa 2 jam, bisa 3 jam, barakallahu fikum. Nah, ada satu jamaah persis di belakang imam, itu nangis, dan nangisnya nggak karu-karuan. Dia bukan nangis-tangisan biasa, tapi kayak meraung-raung. Berarti tangisan yang sangat luar biasa. Dan ajibnya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini imam sudah ruku, malah tambah kencang nangisnya. Imamnya sujud, tambah kencang nangisnya. Baik, ikhwan. Kalau kemudian ada keadaan seperti itu, kira-kira orang-orang di sampingnya terganggu nggak? Terganggu, karena dia meraung-raung dan gak henti-henti. Akhirnya orang kan istilahnya jadinya anggapannya kemana-mana. Ini orang kenapa? Gitu. Apalagi mohon maaf, misalkan ayat-ayat yang dibaca bukan ayat-ayat tentang neraka, misalkan, bukan ayat-ayat tentang ancaman. Barakallahu fikum. Artinya tidak ada sinkronnya begitu. Berarti kan dia nangis tanda tanya besar. Ini karena apa nangisnya? Pernah antum nangis dalam sholat, tapi nggak ngerti sebabnya apa. Pokoknya pengen nangis aja. Pernah ikhwan? Antum tadi nangis kenapa? Paham kah yang dibaca imam? Enggak. Surat apa, ayat berapa, apalagi terjemahnya apa, apalagi ditanya tafsirannya apa? Enggak tahu. Terus kenapa nangis? Cicilan anak masih banyak. Berarti kan dia mengingat sesuatu di luar sholat. Barakallahu fikum. Nah, jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini mohon diperhatikan. Jadi tangisan kita ini karena apa? Kalau kita sedang sholat nangis, kenapa kita nangis? Ada orang biasanya kalau sholat di belakang imam Masjidil Haram, begitu ya, di depan Ka'bah, nangis gak ikhwan? Nangis. Yang sudah kesana sering saja bisa nangis. Apalagi yang baru pertama kali. Baik, kalau ditanya nangisnya karena apa? Antum sholat nangisnya karena apa? Karena apa ikhwan? Mungkin sebagiannya karena mengikuti bacaan imam. Dia bisa mentafakuri, mentadaburi. Tapi mungkin kebanyakannya bukan karena itu, tapi suasana tempatnya saja. Wah, Masya Allah, ini di depan Ka'bah. Tidak semua orang diberi kesempatan sholat langsung di depan pusat kiblatnya kaum muslimin. Ya, diimami dengan imam-imam yang begitu istimewa. Ya, itu belum takbir saja orang itu sudah nangis, begitu kan? Orang sudah nangis, apalagi begitu dengar takbirnya. Ya, dengan suara yang menggema, dimanapun kita berada, di sudut manapun suaranya begitu jelas. Taib. Nangisnya karena terbawa suasana. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka perhatikan. Kalau kita nangis kita karena siapa? Maka ini nasihat luar biasa. Laukana hadza fi baitik. Seandainya tangisanmu itu kamu kerjakan di rumah saja. Artinya apa? Itu bisa lebih ya terjaga keikhlasannya. Kalau kita di rumah dalam kesendirian kita, saat kita sholat tahajud, di sepertiga malam terakhir, antum ya meraung-raung nangis, tidak ada masalah. Ya, apalagi misalkan rumah antum kedap suara, begitu kan? Barakallahu fiikum. Baik. Orang seperti itu, misalkan gitu ya, dia sudah punya amalan yang begitu ikhlas, ya, nangis, berkholwat dengan Allah. Selesai sudah amalannya. Bisa nggak dia suatu saat terjatuh ke dalam riya? Gara-gara amalan tadi itu. Bisa nggak ikhwan? Bisa. Nanti ada pembahasan berikutnya.
begitu ya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Yang berikutnya yang kelima. Boleh diulangi tadi? Yang pertama riya dengan riya badani, riya dengan badan. Yang kedua riya dengan pakaian dan penampilan. Kemudian yang ketiga riya dengan perkataan atau ucapan. Kemudian riya dengan amalan, amal perbuatan. Nah, yang kelima, riya juga bisa terjadi, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dengan banyaknya teman, banyaknya pengikut, banyaknya pendukung, pembela, atau misalkan banyaknya orang-orang yang mengagumi dirinya, orang-orang yang selalu berkunjung kepada dirinya. Ini bisa riya dengan banyaknya teman. Ya, zaman sekarang teman itu ada dua ya. Ada berapa? Ada dua. Ada teman di dunia nyata, ada teman di dunia maya. Ada teman offline, ada teman online. Begitu. Barakallahu fikum. Ada follower, ada subscriber, atau apapun lah istilahnya. Orang bisa nggak ujub riya dengan banyaknya follower? Bisa. Dengan banyaknya pendukung, banyaknya pengikut, termasuk banyaknya jamaah. Banyaknya jamaah. Ini bisa saja riya. Kalau yang hadir cuman segelintir orang, dia nggak semangat. Tapi kalau yang hadir banyak, oh berapi-api. Nampak sekali perbedaannya. Nah, ini juga masalah. Bisa menjadi tanda tanya untuk hatinya sendiri. Kenapa saya seperti itu? Ketika banyak yang hadir berapi-api, ya ketika sedikit yang hadir asal-asalan. Barakallahu fikum. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini memang yang berat ya di dalam kehidupan kita ini, menjaga kemurnian tauhid, kemurnian ikhlas ya di dalam kita melakukan ibadah dan juga kebaikan di dalam syariat ini. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, termasuk dengan banyaknya orang yang mengunjungi dirinya. Orang bisa riya dengan itu. Ya, sehingga misalkan dia punya pintu rumah itu 24 jam nggak ditutup. Siapapun yang punya hajat kepadanya, ya bisa kapanpun datang, difasilitasi. Ada sebagian tokoh mungkin ya modelnya seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, contoh yang lainnya dikatakan oleh para ulama, ya misalkan ya riya dalam permasalahan ini, ada orang yang selalu berusaha mengundang tokoh ulama, tokoh ahli ibadah supaya dikatakan dekat dengan ulama. Ada yang modelnya begitu, Pak? Bisa jadi. Ya. Tidak ada acara perayaan apapun, melainkan dia selalu mengundang tokoh-tokoh agama. Bukan hanya diundang begitu ya, tapi ada banyak sekali kepentingan di balik itu semua. Ya, mungkin saat tokoh agama itu menyampaikan nasihatnya, dia asik mungkin dengan HP-nya. Artinya bukan niat menuntut ilmu agama, tapi ada motif yang lain, kepentingan-kepentingan yang lain, supaya dia dikatakan sebagai orang yang dekat dengan ulama. Ada orang yang mungkin membanggakan, merasa bangga ya ketika dikunjungi oleh tokoh agama, ya sampai mohon maaf sebagian orang di masa-masa ini, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ketika ada orang penting datang ke rumahnya, itu biasanya diapakan? Diapakan ikhwan? Diabadikan. Maksudnya difoto, dijepret, begitu ya. Nanti dipajang di rumahnya. Ini dulu waktu presiden mengunjungi rumah saya. Gitu. Oh, yang ini ketua MUI pusat, begitu ya. Yang ini tokoh agama dari pulau Anu, begitu ya. Dipajang semuanya supaya setiap orang yang datang ke rumahnya dia tahu bahwa si fulan ini dekat dengan orang-orang penting, dekat dengan tokoh-tokoh agama. Artinya ada banyak kepentingan di dalamnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Atau misalkan ada orang yang senang mengundang banyak orang ke rumahnya
supaya dia dikatakan dermawan. Supaya dia dikatakan dermawan. Barakallahu fikum. Maka perhatikan ini ya. Jadi ini semua bisa menimpa siapapun, terutama orang-orang yang terkait. Kalau tadi ya, riya dengan ucapan, ini bisa menimpa para tokoh agama. Kalau riya dengan banyaknya teman, banyaknya pengikut, ini bisa saja ya, berkaitan dengan para tokoh masyarakat yang punya kepentingan, misalkan ingin dapat suara dari masyarakat, ingin mendapatkan hati, dukungan dari masyarakat. Ini kalau tidak pandai menjaga hati, tentu sangat rawan sekali. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sisa berapa menit lagi? 5 menit. Sisa mungkin 3 poin pembahasan. Nanti ada pembahasan nasib ibadah jika tercampuri oleh riya. Kemudian nanti juga kita akan membahas umurun, ya beberapa perkara yutawaham yang dianggap sebagai riya padahal bukan riya. Nanti juga ada pembahasan terapi ya, atau cara mengobati riya dan sum'ah. Jadi masih sisa 3 pembahasan lagi ya, dan saya sudah izin kepada jamaah sekalian kita sedikit memanjangkan pembahasan terkait dengan pembahasan ini ya, supaya menjadi nasihat bagi kita semua, terkhusus bagi kami pribadi, begitu ya. Karena siapapun kita rawan ya terjatuh ke dalam riya dan sum'ah. Kita ini bukan sahabat Nabi. Ya, iman kita jauh daripada imannya para sahabat Nabi. Kualitas agama kita, kekuatan iman dan akidah kita tidak sehebat mereka. Tapi ternyata para sahabat ya termasuk orang-orang yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW dari penyakit riya dan sum'ah ini. Maka bagaimana dengan kita ini? Ya, sehingga para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tentu kita mesti ya sering mendengarkan nasihat, mendengarkan taujihat, mendengarkan mau'izah, tazkirah ya, supaya hati ini selalu teringatkan, mendapatkan peringatan dan pengingat. Dan semoga dengan itu keikhlasan di dalam ibadah kita, amal-amal kebaikan kita semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pahalanya pun akan menjadi milik kita nanti di kehidupan akhirat. Baik para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan sebelum ditutup dipersilahkan. Tidak ada pertanyaan? Alhamdulillah. Berarti paham semua ya. Yang berat itu mengamalkannya. Makanya jangan lupa selalu berdoa kepada Allah, meminta perlindungan dari dosa syirik. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini sering kita ingatkan bahwa doa seperti ini selayaknya selalu kita baca setiap saat. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Karena hanya dengan taufik dan inayah dari Allah kita akan menjadi ahli tauhid, menjadi orang yang mukhlis, jauh dari kesyirikan, baik yang besarnya ataupun yang kecilnya, baik yang nampaknya ataupun yang tersembunyinya. Semoga Allah melindungi kita semua lahir batin kita, menjaga amal-amal kita dari sisi keikhlasannya dan juga mutabaahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Sampai di sini para jamaah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.